أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan dari Imam Muslim di dalam sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha yardha lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Sesungguhnya Allah ridho terhadap kalian atas 3 perkara dan Allah juga membenci terhadap kalian atas 3 perkara pula. Fa yardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa taqsimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Allah ridho apabila kalian beribadah kepada Allah, kemudian tidak mensekutukannya dengan suatu apapun, dan kalian berpegang teguh dengan tali Allah, dan kalian tidak menjadi umat yang bercerai-berai. Wa yakrahu lakum kila wa qala wa kasratis su'al wa idha'atil mal. Kemudian Allah membenci kepada kalian apabila kalian berbuat suka menyebarkan berita yang itu belum jelas kebenarnya. Kemudian kalian suka terlalu banyak bertanya, dan yang terakhir yakni Allah membenci terhadap orang-orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya. Teman-teman sekalian, ada banyak pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama yakni kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mentauhidkan Allah di dalam setiap ibadah kita. Kita tahu bahwa tauhid merupakan fondasi agama Islam, dan tauhid merupakan hak Allah atas hambanya yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim. Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW, ya Mu'ad, atadri haqqullah 'alal ibad. Ketika Mu'ad ditanya oleh Rasulullah, wahai Mu'ad, apa hak Allah atas hambanya? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian Mu'ad menjawab bahwa Allah dan Rasulnya lebih tahu tentang perkara ini. Qala an yu'badallahu wa la yushraka bihi syai'un. Kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa hak Allah atas hambanya yakni diibadahi dan kemudian tidak disekutukan dengan suatu apapun. Qala atadri ma haqquhum alaihi idza fa'alu dzalik. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Mu'ad kembali, apakah kamu tahu hak atas mereka, atas hamba apabila mereka telah melakukan haknya kepada Allah? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Bahwa sesungguhnya Mu'ad menjawab bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang perkara ini. Kemudian Rasulullah menjawab, qala an la yu'adzibahum. Mereka tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, teman-teman sekalian, tauhid merupakan dakwah yang telah dibawa oleh para rasul kita, dari Nabi Muhammad dari Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita berusaha untuk menjaga kemurnian tauhid kita. Kemudian pelajaran yang kedua yakni perintah kita, kewajiban kita untuk menjauhi perbuatan syirik atau perbuatan untuk menyekutukan Allah di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa Allah telah mengancam pelaku kesyirikan untuk siapa yang dia terjerat di dalam perbuatan syirik, maka Allah akan mengadabnya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, nasihat yang paling penting yang disampaikan Luqman kepada anaknya yang telah digambarkan Allah di dalam surat Al-Luqman ayat 13, Idqala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu. Ketika Luqman telah berkata kepada anaknya, dan waktu itu dia memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan sekali-kali kamu mensekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena sesungguhnya perbuatan syirik merupakan kedzaliman yang amat besar dan sebuah kerugian yang paling besar bila mana seseorang terjerat di dalam kesyirikan, padahal selama hidupnya dia telah melakukan banyak amal soleh, dari sholat, puasa, haji, sedekah,
dan sebagainya. Allah akan menghapus amalan-amalan tersebut bila mana perbuatan tersebut tercampur dengan amalan syirik. Sebagaimana firman Allah, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna a'maluka wa la takunanna minal khasirin." Dan sungguh telah diwahyukan kepada kalian dan kepada orang-orang setelah kalian, sebelum kalian, bahwa bila mana kalian berbuat syirik, la yahbatanna a'maluka, amal-amal kalian akan dihapus Allah, wala takunanna minal khasirin, kalian akan menjadi orang yang merugi. Kemudian teman-teman, pelajaran yang selanjutnya yang ketiga dari hal yang diridhai Allah, yakni kita disuruh berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak menjadi umat yang bercerai-berai. Tentunya tali agama Allah yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan As-Sunnah, sebagaimana juga yang dipahami oleh salafun saleh. Rasulullah SAW telah bersabda, "Fa inna ma man ya'ish minkum ba'di fasatara ikhtilafan katsira." Sungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup setelahku, yakni setelah Rasulullah meninggal, maka kalian akan mendapatkan begitu banyak perselisihan dan pertentangan di antara kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW memberitakan kita, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Maka berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku, kemudian sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Teman-teman, tadi merupakan 3 hal yang dapat mendatangkan ridhonya Allah. Kemudian Rasulullah juga melanjutkan di dalam sabdanya, ada 3 perkara yang mendatangkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yakni qila wa qala, orang yang menyebarkan berita-berita yang dia belum tahu tentang kebenaran berita tersebut, sehingga dengan berita tersebut dapat mendatangkan fitnah atau mendatangkan permusuhan di antara kaum muslimin. Sedangkan perintah Allah, bila mana kita mendapatkan suatu berita, maka hendaklah kita bertabayun dulu. Walaqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu idza in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian seorang yang fasik membawa kabar berita, fatabayyanu, maka bertabayunlah dengan hal berita tersebut. Bertabayun untuk mengecek ketelitian dan kebenaran berita tersebut. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar kamu tidak menyampaikan berita yang kamu belum tahu tentang kebenarannya, sehingga menimpakan sebuah musibah bagi suatu kaum dan kamu akan menyesal dengan perbuatan tersebut. Kemudian hal yang mendatangkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala yang kedua, yakni kasratus su'al. Orang yang terlalu banyak bertanya dan pertanyaan tersebut dengan niatan untuk merendahkan orang lain atau mencari kesalahan-kesalahan dari orang lain. Rasulullah juga pernah bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Apa-apa yang telah aku larang atas kalian, maka jauhilah, dan apa-apa yang telah aku perintahkan untuk kalian, maka lakukanlah, amalkanlah sekuat dan semampu kalian. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratus su'al wa ikhtilafuhum 'alal anbiya'i. Karena sesungguhnya binasanya orang-orang yang sebelum kalian dikarenakan mereka terlalu banyak bertanya, pertanyaan-pertanyaan yang tidak membawa manfaat bagi mereka, dan kemudian mereka merendahkan, menentang dari kabar-kabar yang telah disampaikan oleh nabi-nabi mereka. Dan yang ketiga, yang terakhir, yakni hal yang dapat mendatangkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, yakni wa'idha'atil mal. Orang yang menghambur-hamburkan hartanya dengan hal-hal yang tidak membawa kemanfaatan. Kita tahu teman-teman semua, teman-teman sekalian, bahwa setiap harta yang kita miliki kelak akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harta merupakan amanah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 perkara yang kelak akan menjadi pertanyaan ini, akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Wala tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah
hatta yas'ala an arba'in. Ada 4 perkara tidak bergesernya kaki seorang hamba di hari akhir sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya untuk apa ia gunakan, untuk apa ia habiskan. Wa an jasadihi an ablahu, tentang jasadnya untuk apa ia gunakan selama hidup. Dan yang ketiga, an malihi, tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana ia mendapatkannya, apakah dengan cara yang halal dan haram. Wa fima wada'ahu, dan dengan hartanya tersebut untuk apa ia gunakan, apakah untuk hal-hal yang dapat menolong agama Allah, bersedekah kepada fakir miskin dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yang akan ditanya Allah, yakni wa an ilmihi mada alima fihi, tentang ilmunya untuk apa ia gunakan. Teman-teman sekalian, itulah 3 perkara yang dapat mendatangkan ridhonya Allah, yang diantaranya ini kita bertauhid kepada Allah, kemudian kita tidak berbuat syirik kepada Allah, dan kita berpegang teguh dengan tali Allah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salafun saleh, dan kita tidak menjadi orang umat yang bercerai-berai. Dan 3 hal yang bila mana hal tersebut dapat mendatangkan kebencian dari Allah, yakni yang pertama, tidak menyebarkan berita-berita yang kita belum tahu tentang kebenarannya. Kemudian yang kedua, kita tidak menjadi orang yang terlalu banyak bertanya. Dan yang terakhir, kita berusaha, yakni larangan agar kita tidak menghamburkan harta kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan langkah kita agar kita bisa mengamalkan 3 perkara tadi yang dapat mendatangkan ridhonya Allah, dan Allah memberikan hidayah kita, memberikan hidayah taufik pada kita agar kita bisa menjauhi dan meninggal dari 3 perkara yang dapat mendatangkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hada, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.